Ini adalah tampilan dari modul aplikasi pemanggil. Petugas yang melakukan pelayanan di loket pelayanan akan berinteraksi dengan modul ini untuk melakukan pemanggilan terhadap customer atau pengguna layanan. Jika kita klik pada tombol maximize di jendela pada sudut kanan atas, aplikasi akan menampilkan seluruh area pada modul pemanggilan. Di sini terdapat tab response, di mana tampilan pada tab ini akan menampilkan informasi respon dari aplikasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh pengguna. Misalkan memanggil jika pengguna klik tombol panggil atau memanggil ulang. Ataupun juga jika terdapat pesan-pesan kesalahan, error, dan lain sebagainya akan ditampilkan pada tab response. Termasuk jika sudah tidak terdapat antrian dalam antrian pengunjung, kemudian petugas melakukan pemanggilan akan ditampilkan di sini. Kemudian tab sisa antrian akan menampilkan informasi sisa pengunjung yang tercatat sedang antri di ruang tunggu. Setiap hari, sisa antrian ini akan menampilkan jumlah pengunjung yang belum dilayani pada hari itu ataupun hari sebelumnya. Sebagai contoh, misalkan pada hari ini telah antri sebanyak 3 orang, akan nampak di sini. Kemudian 3 orang tersebut tidak dilayani, katakanlah tidak dilayani, maka angka 3 akan tampil pada esok hari, namun tidak bisa dipanggil lagi karena ini sebagai jejak informasi juga terhadap pengguna bahwa ada sisa antrian yang tidak terpanggil. Namun jika mulai ada pencetakan nomor antrian baru, maka otomatis jumlah yang belum dilayani akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat itu. Misalkan di sini terlihat ada angka 3, namun hari ini saya belum melakukan pencetakan terhadap layanan ini, sehingga ketika saya lakukan pencetakan, angka 3 ini akan berubah menjadi sesuai dengan nomor antrian yang ada pada hari ini, yaitu 1. Jadi angka 3 yang muncul tadi adalah jumlah antrian sisa kemarin yang belum terpanggil. Ini menjadi kontrol buat supervisor. Kemudian tab selanjutnya adalah durasi pelayanan. Ketika petugas pelayanan melakukan pemanggilan, maka aplikasi akan mencatat berapa lama petugas tersebut melakukan pelayanan. Contoh, saya akan tampilkan form display. Di sini saya akan coba melakukan pemanggilan untuk layanan umum. Nomor A2. Attention please, queue number A2. Terlihat di sini respon memanggil, kemudian sisa antrian berkurang menjadi 1, kemudian durasi pelayanan ini berjalan. Selanjutnya, jika petugas melakukan pemanggilan ulang, maka durasi pelayanan yang sedang berjalan ini akan dicatat ke dalam record laporan dan dihitung dengan durasi pelayanan yang baru. Nomor A3. Attention please, queue Dan jumlah number layanan akan A3. menyesuaikan. Dalam contoh ini, tidak ada lagi petugas yang dilayani. Jika petugas melakukan pemanggilan ulang, seolah-olah karena tidak melihat jumlah yang belum dilayani, ketika melakukan pemanggilan, dan tidak ada respon dari aplikasi pada modul pemanggilan, kita bisa lihat di tab response ada tulisan tidak terdapat antrian.
dan durasi pelayanan berhenti pada waktu terakhir melakukan pemanggilan. Kemudian di sini ada menu laporan untuk mencetak informasi tentang antrian. Di sini dicetak semua termasuk hari-hari yang sebelumnya. Jika rekan-rekan lihat di sini ada durasi pelayanan yang kosong, ini bukan sebuah kesalahan dari aplikasi, namun karena tercatat bahwa nomor A1 pada waktu saya melakukan uji coba aplikasi, saya tidak melakukan pemanggilan ulang, tapi saya mengganti loket ataupun jenis layanan sehingga aplikasi yang mencatat durasinya tidak mendapatkan titik akhir dari pelayanan. Dan hal ini tentunya tidak akan terjadi jika kita melakukan pelayanan secara normal di kantor pelayanan. Ini karena saya melakukan uji coba yang memindah-mindah jenis layanan dan nomor loket sehingga tidak tercatat durasi pelayanannya. Ada beberapa yang tercatat, namun ada beberapa juga yang tidak tercatat. Laporan kita bisa pilih berdasarkan user ataupun periode tertentu. Periode tertentu maksudnya berdasarkan hari, tanggal, ataupun bulan dan tahun. Tadi saya melakukan uji coba terhadap 3 nomor antrian. Terlihat di nomor antrian pertama tidak ada durasi karena saya ketika memanggil saya mengganti loket, kemudian saya mengganti jenis layanan dan jadi tidak ada durasinya. Namun pada nomor 2 dan 3 ketika saya melakukan pemanggilan normal tadi dalam peragaan saya pada video nomor 2 dan 3 terlihat ada durasi yang tercatat. Selanjutnya ada tombol transfer. Tombol transfer ini berfungsi untuk memindahkan nomor antrian yang telah dilayani ke jenis pelayanan yang lain. Contohnya ada nasabah yang mengambil nomor antrian untuk customer service. Ketika selesai membuka rekening, dia akan menyetorkan uang ke teller. Jenis layanan customer service dan teller adalah jenis layanan yang berbeda. Customer service katakanlah untuk layanan A, teller untuk layanan B. Maka apabila nasabah kita suruh untuk mengambil nomor antrian baru di teller, itu akan memakan waktu dan dia akan berantri dari belakang lagi. Tapi jika nomor antriannya kita langsung transfer ke teller, maka petugas teller bisa memanggil nasabah tersebut di sela-sela antrian nasabah teller yang lain. Contohnya, nomor A3 saya akan transfer ke layanan yang lain. Namun untuk saat ini, saya akan transfer ke jenis layanan pengambilan dokumen katakanlah ya. Nomor A3 saya transfer. Klik tombol transfer, maka akan tampil jendela seperti ini. Kemudian dari layanan umum kita transfer ke pengambilan dokumen. Kita pilih layanan yang dituju, kemudian kita klik OK. Maka responnya transfer berhasil. Dengan demikian nomor pengunjung A3 kita bisa persilahkan menuju ruang tunggu untuk dipanggil oleh petugas bagian layanan pengambilan dokumen, layanan P. Nah, bagaimana tampilan pada petugas layanan B? Saya akan segera mengganti sebagai petugas layanan B katakanlah. Di sini ada angka pada komputer petugas di layanan B akan terlihat nomor ditransfer. Ada satu nomor yang ditransfer. Kalau pada layanan A tidak ada yang mentransfer, namun pada petugas layanan B akan terlihat ada satu nomor yang ditransfer.
Nah, jika petugas melihat ada nomor seperti ini, berarti ada nomor antrian yang ditransfer oleh petugas yang lain. Dia bisa klik tombol retrieve. Di sini terlihat nomor A3, karena tadi yang ditransfer adalah A3. Dia bisa klik retrieve, kemudian klik OK. Nomor A3. Dipersilahkan menuju layanan pengambilan dokumen. Attention please, queue number. A3. Nah, jadi meskipun petugas loket pengambilan dokumen itu melayani layanan B, nomor B, tapi dia bisa memanggil layanan A jika, maksud saya dia bisa memanggil nomor A jika nomor A ini ditransfer oleh petugas loket A. Fitur ini tidak semuanya digunakan oleh instansi, namun sangat bermanfaat bagi instansi-instansi lain yang menggunakan fitur rujukan seperti di puskesmas, poliklinik, ataupun katakanlah di bank. Fitur ini telah tersedia dalam versi 6. Kemudian tombol di bagian atas ini berfungsi masing-masing. Kalau dari kiri ini adalah panggilan tertentu, artinya petugas bisa melakukan pemanggilan nomor berapapun yang diperlukan. Seandainya ada pengunjung yang antri pada nomor 1 dengan memegang nomor 1, kemudian ketika dipanggil dia tidak datang. Setelah kita sudah berjalan pelayanan pada nomor yang selanjutnya, nomor 3, 4, 5, kemudian pengunjung nomor 1 datang minta untuk dilayani. Namun ini tergantung dari kebijakan manajemen. Jika manajemen memperbolehkan melayani nomor yang telah lewat, maka petugas bisa memanggil lewat modul pemanggil dengan klik pada tombol ini, kemudian masukkan nomor yang akan dipanggil, kemudian klik OK. Nomor B1. Dipersilahkan menuju layanan pengambilan dokumen. Attention please, queue number. B1. Aplikasi memanggil nomor B karena saya berada pada posisi pengambilan dokumen, layanan pengambilan dokumen. Jika saya pada posisi layanan umum dan saya lakukan pemanggilan custom, maka aplikasi akan memanggil untuk layanan A. Nomor A1. Attention please, queue number. A1. Pemanggilan nomor tertentu tidak akan menampilkan respon apa-apa. Ini respon yang dihasilkan dari pemanggilan nomor yang ditransfer tadi. Kemudian tombol yang di tengah untuk menampilkan form login agar kita bisa memanggil aplikasi pencetakan, juga masuk ke menu setting ataupun ganti password dan menutup aplikasi. Sementara untuk tombol yang di kanan, tombol pencetakan, ini untuk memungkinkan pengguna di loket petugas bisa mencetak nomor antrian yang baru jika diperlukan. Ini tidak selalu digunakan, namun fitur ini tersedia apabila manajemen memerlukan. Karena pencetakan dilakukan dari form pencetakan di layar anjungan, namun petugas bisa melakukan pencetakan nomor antrian baru jika memang diperlukan. Contoh, saya pilih layanan B, saya cetak. Ini jika alur antrian pada manajemen menerapkan sistem seperti ini, jadi bisa mencetak nomor antrian yang baru di loket-loket tertentu. Namun kalau tidak perlu digunakan cetakan ini. Oke, demikian apa yang bisa saya bahas untuk modul pemanggilan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.